Shalom, salam sejahtera untuk kita semua. Kembali lagi bersama saya, Saudara Antonius Bajo. Pada hari ini saya akan membawakan bacaan Injil dan renungan singkat. Dan bacaan Injil kita pada hari ini adalah Lukas pasal 21 ayat 20 sampai 28. Apabila kamu melihat Yerusalem dikepung oleh tentara-tentara, ketahuilah bahwa peruntuhannya sudah dekat. Pada waktu itu, orang-orang yang berada di Yudea harus melarikan diri ke pegunungan, dan orang-orang yang berada di dalam kota harus mengungsi, dan orang-orang yang berada di pedusunan jangan masuk lagi ke dalam kota. Sebab itulah masa pembalasan di masa akan genap semua yang ada tertulis. Celakalah ibu-ibu yang sedang hamil atau yang menyusukan bayi pada masa itu, sebab akan datang sesakan yang dahsyat atas turun negeri dan muka atas bangsa ini. Dan mereka akan tewas oleh mata pedang dan dibawa sebagai tawanan ke segala bangsa. Dan Yerusalem akan diinjak-injak oleh bangsa-bangsa tidak mengenal Allah sampai genaplah zaman bangsa-bangsa itu. Dan akan ada tanda-tanda pada matahari dan bulan dan bintang-bintang, dan di bumi bangsa-bangsa akan takut dan bingung menghadapi deru dan gelora langit. Orang akan mati ketakutan dan kecemasan berhubungan dengan segala apa yang menimpa bumi ini, sebab kuasa-kuasa langit akan goncang. Pada waktu itu, orang akan melihat Anak Manusia datang dalam awan dengan segala kekuasaan dan kemuliaannya. Apabila semuanya itu mulai terjadi, bangkitlah dan angkatlah mukamu, sebab keselamatanmu sudah dekat. Demikianlah sabda Tuhan. Saudara-saudari, tema renungan kita pada hari ini yaitu kecemasan bisa mematikan tubuh jasmani kita. Saudara-saudari, pada suatu pagi, malaikat maut menemukan seorang ibu yang lagi dalam perjalanan menuju kali untuk mengambil air. Malaikat maut berkata kepadanya, "Ibu, hari ini saya akan mengambil satu daripada kamu di kampung ini." Dengan pemberitahuan dari malaikat maut itu, ibu ini begitu takut dan cemas. Ia lari ke rumahnya dan memberitahukan hal itu kepada suaminya. Katanya, "Bapak, saya baru berjumpa dengan malaikat maut," katanya, "bahwa ia akan mengambil satu dari antara kita." Mendengar pemberitahuan itu, suami begitu takut dan cemas. Kemudian dia ke rumah tetangganya menjumpai temannya yang memanggil beberapa dari temannya dan katakan kepada mereka, "Saya dan istri saya baru berjumpa dengan malaikat maut," katanya, "bahwa hari ini dia akan mengambil beberapa dari antara kita di kampung ini. Jadi kita harus siap sedia." Dari rumah itu menyebarlah berita tentang kunjungan malaikat maut ke kampung mereka. Sebelum matahari terbenam, 100 orang di dalam kampung itu meninggal dunia, termasuk ibu dan suaminya. Maka tibalah sang istri dalam alam maut yang marah kepada malaikat maut, katanya, "Kepada malaikat maut, katamu tadi pagi hanya satu orang yang engkau ambil, tetapi kenyataannya ada 100 orang yang engkau ambil. Mengapa engkau menipu saya?" Jawab malaikat maut, "Benar sekali, saya sampaikan kepadamu bahwa saya akan datang mengambil satu dari antara kamu. Yang 99 itu bukan saya yang ambil, mereka tetapi ketakutan dan kecemasan yang berlebihlah yang mematikan mereka." Saudara-saudari, lewat Injil hari ini kita telah dengar bahwa Yesus meramalkan apa yang akan terjadi ke atas kota Yerusalem dan sekitarnya, termasuk bait Allah di Yerusalem, bahwa Yerusalem akan dikepung oleh musuh. Begitu banyak orang yang akan mati ketakutan karena kecemasan berhubungan dengan segala apa yang menimpa ini. Ramalan Yesus itu betul terjadi, bahwa pada tahun 70 sesudah Masehi, bait Allah akan dihancurkan oleh musuh. Yerusalem dikepung oleh tentara Romawi. Tentara Romawi dipimpin oleh Titus mengepung dan menaklukkan kota Yerusalem. Banyak orang lari ketakutan dan banyak yang mati karena kecemasan. Kematian karena kecemasan ini ada kaitannya dengan psikologi. Dalam psikologi kita sebut psikosomatik, pekerjaan organ tubuh terganggu karena perasaan ketakutan yang berlebihan. Perasaan ketakutan ini sering terjadi di kalangan anak sekolah menjelang ujian. Karena persiapan kurang memadai menjelang ujian, maka keadaan tubuh turut terganggu. Kekurangan persiapan menghadapi apa yang akan terjadi akan sangat terganggu kestabilan emosi. Ketegangan emosial akan turut mengganggu pekerjaan organ tubuh.
Yang lain, ketegangan emosional itu bisa mematikan pekerjaan organ tubuh. 99 orang yang mati dalam cerita tadi menurut malaikat maut, bukanlah ia yang memanggil mereka, tetapi kecemasan mematikan mereka. Marilah saudara-saudari, percayalah selalu bahwa kehadiran Tuhan dalam diri kita akan selalu menguatkan kita kalau kita selalu berpegang teguh pada Tuhan. Pasti Tuhan akan memberikan kita ketenangan dan keselamatan. Sebaliknya, kekurangan iman Tuhan sangat memperlama harapan kita. Kita berdoa semoga Tuhan selalu menguatkan iman kita dan biarkan Roh Kudus selalu menuntun pikiran dan hati kita agar kita selalu berpikir positif. Kita memohon para martir Vietnam, Pastor Andreas dengan kawan-kawannya dan Bunda Maria untuk selalu mendoakan kita. Amin. Semoga demikian.